Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam video perkuliahan listrik magnet. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang muatan listrik dan gaya listrik. Pernahkah Anda melakukan percobaan sederhana seperti ini? Anda menggosok-gosokkan sebuah sisir ataupun penggaris pada rambut yang kering. Kemudian Anda dekatkan penggaris dan sisir tersebut pada potongan-potongan kertas. Maka potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik oleh penggaris maupun sisir. Fenomena yang sederhana seperti ini sudah ditemukan 600 tahun sebelum Masehi. Orang Yunani kuno menemukan bahwa ketika mereka menggosok batu amber atau batu fosil pada kain wol, maka batu amber tersebut dapat menarik benda lain. Pada eksperimen lainnya, ketika dua batang plastik digosokkan pada sebuah kain yang terbuat dari bulu binatang, maka kedua batang plastik tersebut akan saling tolak-menolak. Kemudian ketika batang gelas digosokkan pada sebuah kain sutra, maka kedua batang tersebut juga akan saling tolak-menolak. Namun, ketika batang plastik dan juga batang gelas didekatkan satu sama lain, maka keduanya akan saling tarik-menarik. Ataupun ketika batang gelas didekatkan pada kain sutra sebagai penggosoknya, maka keduanya akan tarik-menarik. Dan batang plastik yang didekatkan pada kain yang terbuat dari bulu binatang akan saling tarik-menarik. Dari fenomena tertariknya potongan kertas pada sisir ataupun penggaris, dan juga ketiga percobaan ini membuktikan bahwa penggaris, batang plastik, dan kaca mengalami elektrifikasi. Artinya, benda-benda ini mendapatkan muatan listrik, sehingga yang awalnya netral kemudian menjadi bermuatan. Dari percobaan ini, kita juga mengetahui bahwa terdapat dua jenis muatan listrik, yakni muatan negatif dan muatan positif. Penamaan muatan negatif dan muatan positif ini diusulkan oleh Benjamin Franklin. Dari percobaan ini pula, kita mengetahui bahwa dua muatan yang sejenis, baik itu dua muatan negatif ataupun dua muatan positif, akan saling tolak-menolak. Sementara muatan yang berbeda jenis, yakni muatan positif dan muatan negatif, akan saling tarik-menarik. Percobaan yang lebih detail terkait interaksi antara dua muatan dilakukan oleh Charles Augustin de Coulomb. Dia melakukan percobaan untuk mengukur gaya yang terjadi antara dua partikel dengan menggunakan neraca puntir. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan oleh Coulomb, gaya antara dua muatan titik sebanding dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Muatan titik ini maksudnya adalah muatan-muatan di mana besar muatan itu jauh lebih kecil dibandingkan jaraknya. Sehingga karena saking kecilnya muatan itu, kita katakan sebagai muatan titik. Hasil inilah yang kemudian kita kenal dengan hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besarnya gaya listrik di antara dua muatan titik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan-muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara muatan-muatan itu, yang secara matematis dapat dirumuskan seperti ini. Hasil kesebandingan ini dapat kita ubah menjadi suatu persamaan dengan menambahkan suatu konstanta. Konstanta ini senilai dengan 1/4 pi epsilon 0 8,988 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Namun dalam perhitungan soal biasanya kita menggunakan aproksimasi 9 kali 10 pangkat 9. Sehingga persamaan gaya Coulomb adalah 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 per R kuadrat, di mana epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa, Q1 Q2 adalah muatan dari masing-masing partikel, dan R adalah jarak antara dua partikel. Jika kita perhatikan, muatan Q1 dan Q2 pada rumus gaya Coulomb diberikan harga mutlak.
Hal ini karena muatan Q1 dan Q2 bisa bermuatan negatif, sementara gaya selalu positif. Sehingga untuk mencari besar gaya kolom, kita berikan harga mutlak pada muatannya. Sehingga besar gaya kolom tidak bergantung pada positif ataupun negatif dari muatan itu. Namun berbeda nanti jika Anda menghitung vektor gayanya. Tanda positif dan negatifnya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah besar muatan suatu partikel selalu merupakan kelipatan bulat dari muatan elektron maupun proton. Jadi semisal muatan elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, maka muatan Q harus merupakan kelipatan dari muatan tersebut. Misalnya 3,2 kali 10 pangkat min 19. Kalau kali 3 berarti 4,8 kali 10 pangkat min 19 dan seterusnya. Jadi besarnya muatan Q harus merupakan kelipatan bulat dari muatan elektron atau proton. Namun terkadang dalam soal muatan suatu partikel tidak mengikuti kaidah ini. Artinya anggap saja bahwa soal itu hanyalah sebuah soal ya. Kemudian selain merupakan kelipatan bulat dari muatan elektron ataupun proton, besar dari muatan Q berkisar antara nanokolom sampai mikrokolom. Artinya, muatan tersebut mempunyai besar 1 kali 10 pangkat min 9 kolom sampai dengan 10 pangkat min 6 kolom. Semisal ada soal yang besar muatan partikelnya adalah dalam kisaran kolom, maka anggap saja itu hanyalah sebuah soal. Artinya soal tersebut tidak realistis. Pada slide sebelumnya, kita mengetahui bahwa besar gaya kolom di antara dua muatan Q1 dan Q2 yang terpisah sejauh R dapat dirumuskan seperti ini. Rumus ini hanya menjelaskan tentang besar gayanya, sementara gaya kolom itu sendiri merupakan sebuah vektor. Artinya dia memiliki besar dan juga arah. Besarnya ditentukan seperti ini, namun arahnya belum kita ketahui. Oleh karena itu, kita perlu menyatakan gaya kolom dalam bentuk vektor. Misalkan kita memiliki dua buah muatan Q1 dan muatan Q2, di mana masing-masing muatan ini terletak pada vektor posisi R1 dan vektor posisi R2. Kita ingin mencari gaya kolom pada muatan Q1 akibat muatan Q2. Maka kita mencari vektor posisi relatif muatan Q1 terhadap muatan Q2. Yang mana vektor relatif ini mengarah dari muatan Q2 ke muatan Q1. Maka secara grafis, vektor posisi relatif ini merupakan pengurangan vektor R1 terhadap vektor R2. Dan vektor satuannya dinyatakan seperti ini, yakni vektor R12 dibagi dengan besar vektornya. Kemudian kita perhatikan kembali gambar ini. Karena kedua muatan positif, muatan Q2 akan menolak muatan Q1. Dengan demikian, arah gaya pada muatan Q1 yang diakibatkan oleh muatan Q2 adalah menjauhi muatan Q2 yang ditunjukkan oleh gambar anak panah ini. Jika kita perhatikan, arah vektor F12 searah dengan arah vektor posisi R12. Dengan demikian, kita bisa menyatakan arah gaya F12 dengan vektor satuan R12 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Sehingga gaya pada muatan Q1 yang disebabkan oleh muatan Q2 memiliki besar yang dinyatakan rumus ini dan arahnya dinyatakan oleh vektor satuan R12. Jika kita substitusi R12 dengan persamaan ini, maka kita dapatkan persamaan gaya F12 adalah seperti ini. Kita perhatikan perbedaan antara kedua rumus ini. Pada rumus yang pertama, R12 pangkatnya 2, tapi ini adalah vektor satuan R12. Sedangkan pada rumus kedua, R12 adalah pangkat 3. Sementara ini dinyatakan dengan vektor R12. Jadi perhatikan baik-baik ya, jangan sampai Anda keliru antara rumus yang satu dengan rumus yang kedua.
Kemudian jika kita substitusi R12 dengan R1 min R2, maka kita dapatkan bentuk lain dari persamaan gaya F12 seperti ini. Dengan cara yang sama, kita bisa mencari besar gaya pada muatan Q2 yang disebabkan oleh muatan Q1. Tentunya kita mencari vektor posisi relatif muatan Q2 terhadap muatan Q1 yang dinyatakan seperti ini. Maka gaya kolom pada muatan Q2 yang disebabkan oleh muatan Q1 dapat dirumuskan seperti ini. Ini bentuk pertamanya yang dinyatakan dalam vektor satuan, ini pangkatnya 2. Bentuk kedua yang dinyatakan dengan R21, tapi pangkat ininya pangkat 3. Kemudian ini adalah persamaan yang lebih panjang dengan substitusi R21 dengan R2 min R1. Jika kita perhatikan, gaya F12 berlawanan dengan gaya F21. Gaya F12 ke arah sana, sedangkan gaya F21 ke arah sana. Sehingga bisa kita rumuskan F21 sama dengan min F12. Maknanya adalah gaya kolom antara dua muatan Q1 dan muatan Q2 memiliki besar yang sama namun arahnya berlawanan. Gaya kolom yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya merupakan gaya kolom antara dua buah muatan titik. Nah, bagaimana kalau misalkan terdapat beberapa muatan titik seperti ini, misalkan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kita ingin mencari gaya kolom pada salah satu dari keempat muatan ini. Misalnya kita ingin mencari gaya kolom pada muatan Q4. Dengan menggunakan prinsip superposisi gaya-gaya, gaya kolom pada muatan Q4 merupakan hasil penjumlahan vektor gaya kolom yang disebabkan oleh muatan Q1, muatan Q2, dan muatan Q3, sehingga bisa dirumuskan seperti ini. Ingat bahwa ini adalah penjumlahan secara vektor. Jika ada n muatan lain, maka gaya kolom pada suatu muatan Qx dapat dirumuskan seperti ini. Artinya kita menjumlahkan semua gaya-gaya yang disebabkan oleh n muatan lain tersebut. Sekian pembahasan materi tentang gaya kolom pada video kali ini. Untuk pembahasan tentang contoh soal gaya kolom akan dijelaskan pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.